Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang etika, bisnis, dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Tirta Fauziah dengan 5 akhir 151. Halo, saya Adelia Gita Wulasari dengan 5 akhir 141. Hai, saya Asana Fania Putri dengan 5 akhir 150. Saya Betarina Rajana dengan 5 akhir 152. Saya Tio Okafiani dengan 5 akhir 157. Kenalkan, saya Nur Aldino Halim dengan NIM 172. Jadi, materi yang pertama ada krisis lingkungan hidup. Apa sih krisis lingkungan hidup itu? Jadi, krisis lingkungan hidup mulai disadari sepenuhnya sejak tahun 1960-an yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bisnis modern yang berlandaskan pada ilmu dan teknologi maju. Awalnya, masalah lingkungan industri hanya menyebabkan timbulnya kota-kota yang suram dan kotor, seperti pemukiman di sekitar pabrik yang diasosiasikan dengan asap, jelaga, dan bau tidak sedap. Namun, sekarang polusi yang disebabkan oleh bisnis modern telah mencapai tingkat global dan tidak terbatas pada beberapa daerah industri saja. Bisnis modern memanfaatkan ilmu dan teknologi yang canggih hingga batas toleransi alam. Krisis lingkungan ini terutama disebabkan oleh jumlah penduduk bumi yang semakin besar dan kemampuan ilmu serta teknologi modern dalam memperpanjang usia manusia. Selanjutnya ada kesalahan dalam industri modern. Cara berproduksi besar-besaran di masa lalu mengandalkan dua hal yang kini dianggap sebagai kekeliruan besar. Yang pertama, ada komponen lingkungan dianggap barang umum atau commons. Yang kedua, ada sumber daya alam dianggap tidak terbatas. Selanjutnya, ancaman lingkungan global. Masalah lingkungan kini bersifat global dengan dimensi-dimensi yang semakin jelas. Untuk yang pertama, ada akumulasi bahan beracun. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Yang ketiga, ada perusakan lapisan ozon. Yang keempat, hujan asam. Dan yang terakhir, ada deforestasi dan pembunuhan. Untuk materi yang kedua ada lingkungan hidup dan ekonomi. Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, aktivitas produksi dan konsumsi tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi lingkungan. Secara spesifik dapat digambarkan bahwa lingkungan adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 subsistem yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan sosial atau sosiosistem, lingkungan buatan atau teknosistem, lalu yang terakhir ada lingkungan alam atau ekosistem. Lalu ada juga undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 yang berisi kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lalu, terdapat juga beberapa cara pemikiran yang berbeda tentang hubungan manusia dan lingkungan yang merefleksikan adanya perbedaan penilaian terhadap lingkungan, seperti kelompok ekosentrik dan teknosentrik. Untuk lebih memahami tentang konsep ekonomi, lingkungan, dan ekonomi lingkungan, berikut adalah pengertiannya. Ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat memutuskan apa dan untuk siapa barang dan jasa harus diproduksi. Jumlah sumber daya yang tersedia adalah terbatas jumlahnya, sehingga perlu diupayakan bagaimana dengan jumlah sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memuaskan kebutuhan manusia semaksimal mungkin. Lalu pengertian lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua isinya termasuk manusia beserta perilakunya yang mempengaruhi kesejahteraan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan mempelajari bagaimana usaha manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya. Materi yang ketiga yaitu manusia dan alam. Hobbes, seorang filsuf empiris mekanistik dari Inggris menjelaskan bahwa secara kodrati manusia tidak dapat dipisahkan dari alam, sebab manusia merupakan bagian hakiki dari alam itu sendiri. Allah memberikan kepada manusia anugerah berupa kekuatan fisik dan kemampuan intelektual yang memungkinkannya menjadi dominus atau tuan atas dirinya sendiri dan atas segala sesuatu yang dimilikinya. Allah memberikan bentuk fisik dan kemampuan berpikir yang menjadi ciri khas manusia. Yang pertama yaitu bentuk tubuh yang tegak, yang kedua kokoh dan kekar tangan serta kaki yang terampil, serta kefasihan berbicara dan kecerdasan berpikir. Hal ini anugerah istimewa dari alam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang unggul dibandingkan makhluk lain. Selanjutnya yaitu tantangan kontemporer. Yang pertama, manusia kontemporer menunjukkan kecenderungan untuk menaklukkan dan menguasai alam demi kepentingan ekonominya. Yang kedua, ilmu pengetahuan seringkali direduksi hanya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan material. Francis Bacon dalam Novum Organum 1620 menegaskan, knowledge is power. Ilmu pengetahuannya saja
terjadi seharusnya membawa perbaikan bagi kehidupan manusia dan memperluas kekuasaan manusia atas alam dengan cara yang bijaksana. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan alam bersifat timbal balik. Alam menjadi sumber kehidupan sekaligus tempat manusia mengekspresikan kemampuan intelektual dan moralnya. Kemudian materi keempat ada pendekatan keliru atas alam. Kerusakan atas alam kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia sejagat. Alam atau dunia kini tidak layak huni. Menurut sejumlah pakar lingkungan hidup, kerusakan atas alam terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tak terbendung untuk memanfaatkan seluruh isi alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Dengan menelusuri semua persoalan ini secara seksama, akan kita temukan bahwa dasar dari semua tindakan eksploitatif atas alam sesungguhnya disebabkan oleh pendekatan yang keliru atas alam. Kekeliruan pendekatan atas alam itulah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi atas alam sekaligus menyebabkan alam tidak lagi menjadi lingkungan hidup yang layak bagi manusia. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan teologis, dan yang kedua ada pendekatan teknokratis. Pendekatan teologis secara historis, eksploitasi alam sudah berlangsung sejak lama, terutama di masyarakat barat. Eksploitasi itu didasarkan pada perintah kitab suci untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Perintah ini ditafsirkan sebagai legitimasi untuk menguasai dan memanfaatkan alam secara habis-habisan demi kesejahteraan ekonomis manusia. Ini memang merupakan perintah Allah Sang Pencipta kepada makhluk ciptaannya. Namun, konteksnya tentu bukan perintah untuk mengeksploitasi alam secara habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia senyata-nyatanya. Pendekatan teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari kata Yunani, yaitu tekne yang berarti keterampilan dan kratein yang berarti menguasai. Jadi, teknokratis menuju kepada pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu dan menyelesaikan tujuan-tujuan khusus. Pendekatan ini memandang alam sebagai sesuatu yang harus dikuasai karena menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Akibatnya muncul sikap menggali, menembang, membakar, dan menguras isi bumi tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Yang pertama yaitu ada sila ekologi atau antroposentris. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Teori antroposentrisme inilah yang membuat terbentuknya jenis etika lingkungan yang disebut cenderung dangkal. Etika lingkungan ini menitik beratkan pada yang pertama ada manusia tidak memiliki kaitan dengan alam. 2. Hak manusia adalah hal utama terhadap alam, tetapi manusia tidak perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. 3. Perasaan manusia adalah titik prihatin, bukan alam. 4. Kepentingan manusia adalah rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam. 5. Norma yang harus menjadi pertimbangan utama adalah untung rugi. 2. Deep ekologi atau ekosentris. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Ekologi dalam memberikan penekanan pada yang pertama ada manusia merupakan komponen alam. 2. Semua makhluk hidup memiliki hak yang sama. 3. Prihatin terhadap alam dan semua komponennya dan sedih bila alam digunakan secara tidak bijak. Prinsip-prinsip deep ekologi yang pertama ada kesejahteraan dan kondisi baik kehidupan manusiawi maupun bukan manusiawi di bumi ini memiliki nilai-nilai intrinsik. 2. Kekayaan dan keanekaan bentuk hidup menyumbang kepada terwujudnya nilai-nilai tersebut dan merupakan nilai-nilai pada dirinya sendiri. Oke, materi yang keenam adalah etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup adalah cabang etika yang membahas tanggung jawab moral manusia, alam, dan bagaimana tindakan manusia. Termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis modern, etika lingkungan hidup berarti upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepedulian terhadap lingkungan supaya tercipta keberlanjutan atau sustainability. Manuel G. Velasquez tahun 2005 menyebutkan bahwa etika lingkungan hidup muncul sebagai respon terhadap kesadaran global terhadap keterbatasan sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan ekologi akibat ekspansi industri. Bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab ekologis pada akhirnya akan menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat luas. Selanjutnya, hubungan etika bisnis dan lingkungan hidup. Yang pertama adalah keterkaitan besar. Etika bisnis dan lingkungan hidup saling berkaitan dengan kegiatan ekonomi selalu berdampak pada alam. Bisnis membutuhkan sumber daya alam sehingga wajib menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, etika berfungsi sebagai panduan moral agar bisnis tidak merusak ekosistem alam.
Yang kedua adalah peran etika dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis berfungsi sebagai panduan moral agar setiap keputusan ekonomi mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan ekologis. Dalam pandangan Manuel G. Velasquez tahun 2005, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, bertanggung jawab tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan tempat ia beroperasi. Setiap kebijakan bisnis harus menilai konsekuensinya terhadap alam, bukan hanya efisiensi finansial. Lalu, alam sebagai objek moral. Lingkungan bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai moral yang harus dilindungi. Etika lingkungan menempatkan alam sebagai mitra kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat produksi. Hubungan bisnis dan alam harus berlandaskan moralitas serta tanggung jawab ekologis. Selanjutnya yaitu penerapan etika lingkungan. Penerapan etika lingkungan hidup dalam dunia bisnis dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata. Antara lain yang pertama, penerapan sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001, 2. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial atau CSR, 3. Inovasi dan teknologi ramah lingkungan, 4. Pelaporan dan audit lingkungan, 5. Pembentukan budaya perusahaan yang peduli lingkungan. Selanjutnya yaitu peran etika lingkungan dalam keberlanjutan bisnis. Etika lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Yang pertama, perusahaan yang peduli lingkungan. Yang kedua, lebih disukai konsumen dan investor, menghindari konflik hukum dan sosial, menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, serta menjamin kelangsungan usahanya di masa depan. Velasquez 2005 menekankan bahwa perusahaan yang menjadikan etika lingkungan sebagai bagian dari strategi korporasi akan lebih kompetitif karena beroperasi secara etis, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian untuk yang terakhir ada contoh beberapa kasus dari rusaknya lingkungan hidup. Untuk kasus yang pertama ada kasus polusi dan kegagalan internalitas biaya. Kasus-kasus ini menyoroti konsep biaya pribadi versus biaya sosial dan kegagalan pasar. Bencana asap lintas batas, HALS di Asia Tenggara, polusi udara, pembakaran lahan gambut secara sengaja dan tidak terkontrol oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk membuka lahan murah menghasilkan kabut asal tebal atau kita sering sebut dengan HALS yang menyebar hingga ke negara tetangga. Kemudian untuk kasus yang kedua ada kasus penyusutan sumber daya dan keadilan antar generasi. Kasus ini berfokus pada isu etika konservasi dan hak generasi mendatang atas sumber daya yang terbatas, eksploitasi cepat bahan bakar fosil dan krisis iklim, keputusan kolektif global untuk terus meningkatkan produksi dan konsumsi batu bara, minyak, dan gas alam di abad ke-20 dan awal abad ke-21 menyebabkan penyusutan eksponensial sumber daya fosil sambil secara bersamaan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memicu krisis iklim. Untuk kasus yang terakhir ada kasus hilangnya keanekaragaman hayati atau etika ekologi. Kasus-kasus ini relevan dengan pandangan etika ekologi dan nilai intrinsik komponen non-manusia. Deforestasi hutan hujan Amazon dan habitat orangutan, penebangan hutan skala besar untuk peternakan, pertanian, atau perkebunan sawit di wilayah Amazon atau Kalimantan. Hutan hujan dianggap hanya memiliki nilai instrumental seperti bahan baku dan lahan, diabaikan yang nilai intrinsik ekosistem dan spesies yang hidup di dalamnya seperti orangutan, macan tutul, atau suku-suku adat. Tindakan ini secara langsung menyebabkan pemunahan spesies dan hilangnya komunitas biotik. Etika ekologi menuntut agar keutuhan dan stabilitas ekosistem ini dihargai demi dirinya sendiri, terlepas dari keuntungan ekonomi bagi manusia. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah krisis lingkungan muncul karena pandangan bisnis modern yang menganggap alam tak terbatas dan hanya sebagai alat bagi manusia, sehingga memicu kerusakan global. Pandangan antroposentris ini dikritik oleh Deep Ecology yang menekankan nilai intrinsik semua makhluk. Dalam bisnis, etika lingkungan diperlukan untuk menyeimbangkan ekonomi dan kelestarian, namun sering dilanggar seperti pada kasus Pina Mata dan asap lintas batas, sehingga dibutuhkan komitmen perusahaan, regulasi kuat, dan pengawasan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.